Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astazin ana muqaddimah qalil. Nah, Bismillah, izin para pengurus DKM dan jamaah sekalian. Sebelum penyampaian Syekh, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masyaallah kan wa malam yasya'al yakun la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang muliakan, Al-Fadil Syekh Ayyub Yusuf Ayyub Musa wa kadzalika jami'i al-musyarikin fi hadhihi al-muhadarah, al-ikhwan wal akhwat, hafizakumullah jami'an. Jadi ikhwan akhwat sekalian, izin memperkenalkan diri, saya Yusuf Maulana yang diamanati sebagai pendamping dan penerjemah daripada Syekh Ayyub Yusuf Ayyub Musa, dan juga sekaligus diamati sebagai Sekretaris Jenderal di Lembaga Kemanusiaan Kepalestinaan Aqsa Working Group, yang alhamdulillah lembaga ini berkantor di Radio Silaturahim di lantai 3, dan alhamdulillah AWG ini berdiri tahun 2008. Berdiri tahun 2008 yang kegiatannya 80% adalah sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya persatuan umat dan juga pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan bangsa Palestina. Dan di antara beberapa kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh Aqsa Working Group ada setiap tahunnya adalah Safari Ramadan, yang alhamdulillah di tahun ini kita menghadirkan 4 masyayikh, 4 guru, yang 3 dari luar negeri, yang 1 dari dalam negeri. Ada yang bersama kita adalah Syekh Ayyub Yusuf Musa, kemudian ada Syekh Walid Banat, kemudian ada Syekh Dr. Omar Syallah, dan terakhir ada Ustadz Ali Farham Tsani Al-Maqdisi. Yang keempatnya berjalan di wilayah dan tempat-tempat yang berbeda di seluruh Indonesia. Dan untuk jadwal Syekh Ayyub sendiri alhamdulillah telah terjadwal di setidaknya 5 provinsi, yaitu pertama di Nusa Tenggara Timur selama 5 hari alhamdulillah sudah selesai. Kemudian dilanjutkan di Palembang kemarin 3 hari, kemudian hari ini di Jabodetabek 2 hari, dan insya Allah besok akan bertolak ke Lampung untuk perjalanan safari selama 5 hari. Selanjutnya sampai penghujung insya Allah di sekitar Jabodetabek kembali. Kemudian adapun kegiatan Safari Ramadan ini tentunya menyampaikan dakwah tentang tadi ya persatuan umat, kemudian kewajiban seluruh kaum muslimin untuk membela dan mendukung perjuangan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa dan Palestina, dan juga kita menyelipkan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendonasikan, berinfak harta terbaiknya untuk kita salurkan kepada kaum muslimin di jalur Gaza. Dan alhamdulillah program di Ramadan ini juga AWG sedang mencanangkan program iftar jama'i dan sahur serta hadiah Idul Fitri untuk para pejuang, para saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina dalam bentuk iftar jama'i, kemudian ada hadiah Ramadan dan juga santunan keluarga yatim dan duafa dan para keluarga syuhada. Kemudian ditambah lagi juga nanti setiap bulan Novembernya kita ada kegiatan Bulan Solidaritas Palestina dalam rangka memperingati beberapa peristiwa penting yang terjadi selama November atas rakyat Palestina, dan diantaranya adalah deklarasi Balfour, kemudian wafatnya Yasir Arafat, Presiden Palestina, kemudian deklarasi Palestina Merdeka oleh PBB, dan juga Hari Solidaritas Palestina Internasional yang diperingati oleh PBB setiap tanggal 29 Novembernya. Kemudian juga yang selanjutnya juga program yang sangat besar adalah kita akan membangun kembali rumah sakit ibu dan anak, itu rumah sakit Indonesia yang kedua. Yang pertama kita sudah bangun, yang sudah di-launching sejak 2016 yang lalu, yaitu rumah sakit 2016 yang lalu ya Mas Farid ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza bagian utara yang bekerja sama dengan Mercy. Dan insya Allah tahun ini Aqsa Working Group bersama lembaga kemuslimatannya yaitu Maimunah Center akan membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza utara lagi, berseberangan dengan Rumah Sakit Indonesia yang kita telah bangun. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk penyambung tali silaturahim, tali cinta kasih antara bangsa Indonesia dan Palestina. Dan tentunya kita masih berhutang budi atas pengakuan kemerdekaan oleh rakyat Palestina kepada kita bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan perjuangan kita senantiasa berlanjut sampai betul-betul Al-Aqsa terbebas dan Palestina merdeka. Amin insyaallah. Amin. Demikian penyampaian pengantar dari kami selaku
yang mengantar dan mendampingi beliau, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat dapat memahami apa yang disampaikan dan semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang diterima amal solehnya selama bulan Syawal. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأنوران الأزكيان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق المخلصين المخلصين، وأعد علينا من بركات الصالحين، وافتح لنا فتوحا تليق بجودك وفضلك يا رب العالمين. ثم أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، فلولا الإسلام العظيم لما جمع الله ابن فلسطين في هذا المسجد مع الأندونيسيين، ففلسطين وبلاد الشام في أقصى الدنيا وأندونيسيا في أقصاها، فلولا مظلة الإسلام ولولا بركات الإسلام لما اجتمعنا في هذا المسجد المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan salam, tahmid dan juga salawatnya, beliau pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang telah mempersatukan kita semua, dan khususnya pada kesempatan subuh hari ini yang telah mempertemukan dua bangsa besar, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Indonesia, khususnya di masjid ini di saat ini. Dan juga kalau bukan karena keberkahan dan nikmat Islam, mungkin kita belum bisa hadir dan berjumpa di masjid yang mulia ini insyaallah. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلو وقع شيء على يد من الأيدي لا تستطيع هذه اليد بمفردها أن تغسل نفسها، يجب أن تكون يد أخرى تغسل هذه اليد. كذلك المؤمنين بين بعضهم. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan dua tangan yang saling berpasangan, yang saling bermanfaat, saling memberikan manfaat dan saling berkaitan dan saling tergantung. Kedua tangan ini sangat membutuhkan satu sama lain untuk mencuci tangan, untuk saling memegang antara keduanya. Seandainya dua tangan ini tidak bersatu, maka tentunya tidak akan bisa untuk saling memegang dan juga mencuci tangannya. والإسلام العظيم شجع على العمل الجماعي. الإسلام لا يحب العمل الفردي، بل لا يشجع على العمل الفردي، بل يشجع على العمل الجماعي. جل العبادات، بل معظم العبادات العمل فيه عملا جماعيا ليس مفردا. Dan tentunya Islam juga sangat menekankan dan menganjurkan kepada semua ibadah-ibadah yang bersifat kolektif berjamaah. Tidak hanya ibadah yang sifatnya fardian pribadi, tetapi Islam lebih banyak menganjurkan umatnya untuk beribadah secara kolektif berjamaah, yang tentunya ini akan meraih pahala yang lebih besar, yaitu karena melaksanakan ibadah yang nilainya berjamaah. شجع الإسلام العظيم على صلاة الجماعة، وشجع الإسلام العظيم على الحج، والحج يكون في جماعة، وشجع الإسلام العظيم على الجهاد، والجهاد يكون في جماعة. فكثير من العبادات لا تصح إلا في جماعة. Dan di antara amalan ibadah yang diserukan secara berjamaah adalah pertama adalah sholat. Tentunya dalam sholat kita diperintahkan sholat berjamaah, dan itu adalah ibadah yang akan berlipat ganda nilai pahalanya. Kemudian juga berhaji, tentunya kita akan berhaji bersama seluruh kaum muslimin di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang ketiga yaitu ibadah jihad, di mana kita berjihad bersama kaum muslimin lainnya dalam perjuangan Islam. لذلك نحن نأتي من بلاد الشام نعرض القضية الفلسطينية لأنها قضية إسلامية، قضية إنسانية عالمية.
نعرضها على المسلمين في غزة في أندونيسيا. لماذا؟ حتى نتعاون فيما بيننا لننهض بأحوال إخواننا في غزة ومساعدتهم. هذا الهدف وهذه النية من مجيئي من بلاد الشام إليكم إلى هنا. Kemudian tentunya kehadiran beliau, tentunya dan kita kembali kepada bangsa Palestina tadi, kehadiran beliau ke sini tidak lain tidak bukan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dari saudara-saudara kita di Gaza di Palestina, yang tentu ini adalah sebuah kebutuhan, sebuah persatuan umat Islam di seluruh dunia. Apa yang akan beliau sampaikan tentunya sangat penting dan sangat berkaitan sebagaimana kita semua adalah kaum muslimin yang bersatu, yang urusan ini adalah urusan dan kewajiban seluruh umat Islam, yaitu pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan bangsa Palestina. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه هناك اتفاق إجماع على أن بيت المقدس وفلسطين وقف لجميع المسلمين، ليست خاصة بالفلسطينيين. وبما أنها وقف لجميع المسلمين فمطالب جميع المسلمون بالدفاع عن هذا الوقف وعن هذه المقدسات. فمن باب الأمانة نأتي إلى بلادكم ونعرض عليكم أن تفعلوا ما تستطيعون لنصرة أهلكم في فلسطين. Oleh karena itu, tentunya kehadiran beliau ke sini menyampaikan pesan-pesan tersebut, dan ini adalah hasil dari kesepakatan kita semua bahwa bangsa Palestina dengan adanya Masjid Al-Aqsa adalah wakaf bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena ini adalah wakaf bagi seluruh umat Islam di dunia, maka kewajiban untuk membelanya dan memuliakannya adalah kewajiban juga bagi seluruh umat Islam. Hadirnya beliau dari bumi Syam, dari bumi yang diberkahi ke Indonesia dalam rangka menyampaikan ini dan juga mengajak untuk kita bersatu, berkolaborasi dalam satu saf perjuangan ini demi kemerdekaan dan pembebasan Masjid Al-Aqsa insyaallah. والدفاع عن المقدسات واجب، والواجب هنا ليس كالحج يجبر بدم. في الحج إذا قصرت في واجب من الواجبات جبر هذا الواجب بدم فصح الحج. أما في مسألة فلسطين لا يجبر الواجب. هناك 3 درجات في الجهاد في سبيل الله فيما يخص فلسطين. الرتبة الأولى هي أن تجاهد بنفسك وبمالك، والرتبة الثانية التي تليها وأدنى منها درجة هو أن تجاهد بنفسك فحسب، والرتبة الثالثة هو أن تجاهد بمالك إن عجزت أن تجاهد بنفسك. Ya, kemudian selanjutnya dalam hal ini maka kita semua memahami bahwa apa yang sudah beliau sampaikan dan kita akan dengarkan semua ini berkaitan dengan kemuliaan Masjid Al-Aqsa, dan kehadiran kita di sini juga merupakan kontribusi peran yang kita bisa sebagaimana yang kita mampu, apa yang kita mampu, dan itu ada 3 tahapan, ada 3 derajat yang ini berada dalam jihad. Yang pertama, jihad itu adalah dengan harta dan nyawa. Ini jihad dengan derajat tertinggi bil amwal bil anfus. Yang kedua, derajat yang di bawahnya lagi adalah jihad dengan anfus saja, dengan jiwa saja. Kemudian derajat yang lebih bawah lagi yaitu jihad dengan harta saja. Wa Filistin Baitul Maqdis عموما هو مركز إدارة العالم. يعني الذي يقرأ التاريخ البشري منذ خلق الله الآدم عليه السلام إلى زماننا، الدولة التي تسيطر على بيت المقدس هي التي تسيطر على العالم. لذلك إسرائيل تسعى لأخذ بيت المقدس لأنها تعلم وتقرأ في كتب التاريخ الإنساني أن الذي يملك بيت المقدس يملك العالم. فإذا ملكت إسرائيل العالم كيف هو حال المسلمين في أندونيسيا؟ كيف حال المسلمين في ماليزيا؟ كيف حال المسلمين في الشام؟ إذا كان إسرائيل تتحكم في كل العالم يصبح الدخول إلى المسجد يحتاج إلى موافقة، وتصبح الصلاة تحتاج إلى تأشيرة. كل ذلك لأن اليهود يطعنون في الإسلام ويريدون أن يقضوا على الإسلام في شتى وسائل القضاء. Oleh karena itu, dengan berbagai kepentingan dan juga keutamaan, keistimewaan, kefadilahnya Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis tadi, maka disinilah kita bisa melihat apa yang dilihat oleh bangsa Yahudi, kaum Zionis Yahudi laknatullah alaihim,
mereka telah merencanakan dan memahami betul bahwa posisi strategis daripada keutamaan Masjid Al-Aqsa, Bumi Syam itu adalah kunci daripada kekuasaan dunia ini. Dalam kitab-kitab mereka dan literatur mereka disebutkan, barang siapa yang menguasai Baitul Maqdis dan menguasai Bumi Syam, maka dia berhak menguasai atas dunia ini. Bagaimana kabar dengan kaum muslimin jika mereka berhasil menguasai dunia ini? Oleh karena itu kita bisa melihat, membayangkan jika memang itu terjadi, apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Indonesia, di Malaysia, yang mana kita mungkin untuk masuk masjid saja harus memerlukan persetujuan mereka. Terlebih lagi kita akan sholat mungkin bisa jadi harus memerlukan visa dan seterusnya. Ini adalah bisa jadi kebijakan-kebijakan yang akan diambil bagi para penguasa yang nanti akan berkuasa ketika dia berhasil menguasai Baitul Maqdis atau Bumi Syam. لذلك فلسطين يدافعون الآن عن كل المسلمين، لا يدافعون فقط عن بيت المقدس وعن فلسطين، لأنهم يمنعون إسرائيل من التمدد ومن التقدم إلى غيرها من الدول. فكلما منعوا إسرائيل عن أندونيسيا وجاكرتا، منعوا إسرائيل عن ماليزيا، كل ذلك لأنهم بفضل الله عز وجل شعب اختارهم الله عز وجل للجهاد في سبيل الله. Nah, oleh karena itu perjuangan kita tentunya bukan hanya perjuangan yang hanya membela atau mendukung Palestina saja, tetapi ini adalah amal jama'i, amal berjamaah untuk kita mendukung, membela seluruh umat Islam seluruh dunia. Yang jika kita berhasil membela ini, maka ini akan membela seluruh umat Islam seluruh dunia, dan ini menjaga kemuliaan umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian umat Islam di Jakarta, di Malaysia yang ditakdirkan bagian dari perjuangan ini juga insya Allah akan menjaga kemuliaan tersebut jika kita masuk dalam perjuangan ini dalam rangka pembebasan Masjid Al-Aqsa tersebut. كل واحد منا يقدم ما يستطيع. الذي يستطيع أن يجاهد بنفسه وأولاده في فلسطين يا خير مرحبا، والذي لا يستطيع يرسل طعاما وشرابا ودواء لأهل فلسطين، والذي لا يستطيع أن يرسل طعاما وشرابا ودواء لأهل فلسطين يستطيع أن يرسل لهم مالا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وكلمة فقد عند أهل اللغة في اللغة العربية تفيد التحقيق، أي الذي ينفق على المجاهد في سبيل الله كأنه هو الذي جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. Oleh karena itu peran kita di sini ada beberapa hal. Pertama, bisa saja kita mendonasikan apa yang kita bisa, baik berupa makanan, minuman untuk menguatkan perjuangan mereka, ataupun kalau tidak bisa, kita bisa berdonasi dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa dengan sedikit harta yang kita punya, tentunya dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Dan tentunya dalam sebuah disebutkan man jahaza ghazian faqad ghaza, artinya barang siapa yang mempersiapkan, menyiapkan bekal bagi para pejuang dalam berjuang di jalan Allah, maka hakikatnya maknanya dia sama dengan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hal ini para ulama mensifatkan tahqiq daripada makna ini adalah artinya posisi orang yang berjuang, orang yang berinfak memenuhi kebutuhan orang-orang yang berjuang, maka dia sama derajatnya seperti orang-orang yang berjuang langsung di jalan Allah Subhanahu wa taala. وشهر رمضان شهر الصدقة وشهر الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ونحن في صلاة الفجر إن شاء الله تعالى، فهمتكم في نصرة إخوانكم ومساعدتهم إن شاء الله تعالى. Dan alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, ini adalah bulan sedekah, bulan kita untuk beramal yang baik, dan kita bisa memberikan apa yang kita bisa sebaik-baiknya untuk tentu membela perjuangan ini, dan ini menjadi kemuliaan untuk kita semua untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk bersedekah yang terbaik insyaallah. أنا انتهيت. إذا كان في هناك بعض الأسئلة فتفضلوا بها. Nah, selanjutnya waktu masih ada, beliau membuka kesempatan untuk kita semua untuk tanya jawab, diskusi. Mungkin yang kemarin punya pertanyaan belum terjawab, silahkan disampaikan, dan mungkin nanti juga dibantu oleh DKM bagi para ikhwan akhwat yang juga mungkin ingin berdonasi, mungkin bisa difasilitasi oleh DKM, dan selanjutnya yang ingin bertanya dipersilahkan. أي سؤال؟ Waalaikumsalam.
demo-demo yang dihasilkan ini dan disebut partnya juga. Nah, untuk yang terkait dengan berdamai dan ini kan itu atau Majlis Salam. Majlis Salam. Ini sebetulnya kalau kita lihat tujuannya yang disampaikan di situ untuk rekonstruksi gajah. Membangun gajah yang telah banyak yang dulu. Memang banyak yang skeptis terhadap ini karena tidak melihatkan bagian dari hasilnya. Nah, menurut dari saya ini seperti apa? Terutama untuk kelangsungan hidup bangsa Palestina ke depan. Terima kasih. نعم أنا أعرف يعني أن قضية فلسطين في غزة يتحمسون في الجهاد وهكذا ويعرفون جميع العالم ويؤيدهم لكن المشكلة يعني الآن هناك مجلس سلام هل هناك دور مهم لفلسطين أم غيرها يعني بالنسبة لمجلس السلام، مجلس السلام جاء في حالة استثنائية أن هناك حرب بين إسرائيل وفلسطين، فهم يقولون أن مهمة مجلس السلام هو حفظ أمن الفلسطينيين. إذا كانت هذه النية نية حفظ أمان المسلمين في فلسطين فكلنا مع مجلس السلام. أما إذا كان نية مجلس السلام هو إسكات الفلسطينيين في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك فهذا بعيد عليهم ولن يحصل بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا عندنا عقيدة أهل فلسطين أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وقد يصعب استرداده بالدبلوماسية. Ya, jawaban beliau terkait dengan BOP ya, Board of Peace atau dalam bahasa Arabnya Majlis Salam, Dewan Perdamaian. Itu yang beliau pahami adalah ini adalah sebuah pengecualian yang jika maksud dan tujuan daripada BOP ini adalah untuk membuat atau memudahkan dalam rangka perjuangan bangsa Palestina, artinya untuk perjuangan bangsa Palestina lebih diutamakan, maka kita semua bersama dalam barisan BOP ini. Namun sebaliknya, jika BOP ini malah menghalangi dan bahkan memberikan masalah lagi dan bahkan memberikan banyak hal yang menyulitkan dan bahkan bisa dibilang nanti melucuti sejarah senjata para pejuang, mungkin ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut lagi dan ini akan menjadi masalah baru dan ini yang mungkin nanti beliau akan jelaskan lebih rinci. والتاريخ يقول أن فلسطين منذ زمن الأنبياء وإلى زماننا الحالي وإلى قيام الساعة لن يلتزمون بأي اتفاق دولي. Dan sebagaimana disebutkan dalam sejarah dunia Islam sebelum-sebelumnya bahwa Islam tidak pernah mengadakan kesepakatan internasional yang itu berpengaruh untuk perjuangan kaum muslimin saat itu. Faham? Alhamdulillah. Masyaallah. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu hari ini kan terkait dengan sedekah. Sehingga sebagaimana kita tahu bahwa saudara-saudara Muslim di Palestina salah satu yang saya pribadi adalah salah satu yang membutuhkan kita yang baru. Nah, apakah dalam tataran hukum Islam kita bisa melakukan zakat dan hal ini zakat mal yang namanya zakat mal untuk nasional kita yang baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemahaman saya bahwa zakat dikatakan lingkungan kita terdekat. Namun ketika kita tahu bahwa saudara-saudara Muslim Palestina juga salah satu yang membutuhkan juga, apakah itu kita bisa lakukan dan kalau memang dilakukan tata cara akad ataupun pelaksanaan dari zakat mal itu sendiri juga.
يتعلق بقضية Terima kasih. فلسطين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. يتعلق بقضية فلسطين. أنا الآن هؤلاء محتاجين ونحن متفقون على ذلك. هؤلاء أحوج محتاجين علينا يعني. فيتعلق بذلك هل يجوز لنا من زكاة المال لنا، وهذا كما معروف يعني يفضل بمجتمع قريب منا، وكيف كيفية أن نزكي أموالنا في فلسطين يعني. نعم. أما بالنسبة هناك خلاف بين الفقهاء هل يجوز نقل الزكاة من البلد الأول إلى بلد الثاني؟ نعم، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا وجدت الضرورة، بمعنى أن هناك بلد إسلامي ضعيف فقير، وهناك في أندونيسيا بلد مستقر والحمد لله، فنستطيع أن نأخذ من زكاة مالنا وأن نرسل لإخواننا في فلسطين، وإن شاء الله تعالى هم أولى من غيرهم، إلا في حالة واحدة، إذا كان في أرحامك أختك عمتك خالتك هي بحاجة إلى مال وهي فقيرة ضعيفة لا تجد من ينفق عليها، ففي هذه الحالة الزكاة لها أولى. إذا لم يوجد هذا، نعم، فالزكاة إلى أهل فلسطين إن شاء الله تعالى أولى. Ya, terkait dengan kondisi bangsa Palestina yang sangat membutuhkan, dan tentunya kita semua sepakat mereka sangat terzolim dan sangat membutuhkan bantuan kita semua sebagai kaum muslimin. Nah, pertanyaannya apakah zakat mal ini boleh kita salurkan kepada mereka yang ya bangsa Palestina yang jauh, sedangkan yang kita pahami diutamakan kerabat terdekat. Maka jawaban dari beliau ada beberapa perbedaan pendapat para fuqaha ulama fikih dalam hal ini. Jika kondisinya darurat dan sangat membutuhkan, jika kita sepakat darurat dan membutuhkan, maka zakat mal ini sangat diutamakan dan itu lebih afdol disalurkan kepada mereka, yaitu antar negara yang memang mereka membutuhkan. Apalagi Indonesia dikenal dengan negara yang merdeka, yang dermawan, yang alhamdulillah ekonomi stabil dan agnianya banyak, maka zakat mal disalurkan ke Palestina itu sangat diutamakan. Sebaliknya, jika kerabat terdekat kita, orang terdekat kita masih ada yang butuhkan dan tidak ada yang membantu karena itu kerabat terdekat kita, maka itu juga lebih utama untuk kita berikan zakat mal kita kepada keluarga terdekat kita. Namun jika itu semua sudah lengkap, sudah cukup, sudah ada semua yang mengcover, maka zakat mal kita lebih baik disalurkan kepada bangsa Palestina untuk mereka yang mereka lebih membutuhkan, dan itu insya Allah lebih afdol, lebih utama. Soal ثالث. Waalaikumsalam. Terkait dengan kondisi Palestina saat ini, di mana kita tahu bahwa ketika Rasulullah diutus pada akhir zaman, dan huru-hara semakin maju zaman, semakin berkembang zaman, kecil tapi berkembang besar huru-hara tersebut. Dahulu perjuangan Rasulullah para sahabat ketika ada saudara kita di seberang atau negara lain, maka jauh-jauh mengutus untuk membantu saudara kita. Bagaimana pada sendiri terhadap kondisi Palestina saat ini, di mana sebenarnya dikelilingi itu banyak saudara-saudara muslim yang sebenarnya sebagai pemahaman al-fakir itu punya kemampuan untuk membantu. Apakah memang akan menunggu momen saat di mana semua umat muslim itu bersatu untuk akhirnya bisa memerangi para Zionis? نعم، يتعلق بقضية فلسطين يعني الآن يعني يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى اتحاد المسلمين في أنحاء العالم، وكما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك واحد من البلدان يأتي يعني يرسل يعني رسول لأن يساعدهم في هذه المشكلة. بالنسبة إلى فلسطين الآن أرض الشام وجميع يعني دول العرب كان يعني ما رأيكم يعني حتى هل
واجبهم يساعدوا فلسطين كما كان في عهد الصحابة أو ينتظرون يعني وقت يعني اتحاد الأمة أولا حتى الآن يعني نرى كأنهم لم يعمل على هذا يعني. هذه من المشكلات التي نقع فيها نحن كمسلمون. المشكلة أن كل واحد منا يضع الحق على غيره ويضع الإثم على غيره. الأعاجم تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، دول العاجم التي لا تنطق في العربية تقول لماذا العرب لا ينصرون فلسطين؟ والعرب يقولون فلسطين وبيت المقدس قضية إسلامية ليست قضية عربية، هي قضية تخص المسلمين، لا تخص الفلسطينيين لأنهم عرب، لأن إسرائيل مثلا أو أمريكا لا تضيق حاليا إلا على أهل غزة لأنهم عرب أم لأنهم مسلمون يدافعون عن بيت المقدس؟ لأنهم مسلمون يدافعون عن بيت المقدس لا لأنهم عرب، لأن العرب محيط بهم لا يتأذون من أمريكا. إذن العجم يضعون الحق على العرب والعرب يضعون الحق على العجم، وفي الأصل أن القضية تحتاج إلى تعاون بين العرب وبين العجم لتحرير فلسطين. إذا وصلنا إلى هذا الاتفاق أننا كلنا مسؤولون أمام الله، الأندونيسي مسؤول، التركي مسؤول، الخليجي والقطري والكويتي مسؤول أمام الله عز وجل عن فلسطين، إن شاء الله تتحرر فلسطين. أما كل واحد يقول أنا لست عربيا وفلسطين عربية، لماذا العرب لا يتقدمون؟ عرفتم؟ هكذا. Ya, terkait kondisi saat ini yang membantu Palestina ya, yang seharusnya sebagaimana pada zaman Nabi dan para sahabat itu ketika ada sebuah negara yang membutuhkan bantuan maka akan diutus utusan, yaitu membantu negara terdekat untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terjadi saat ini seakan-akan urusan Palestina yang harusnya negara terdekat, negara-negara Arab, negara Timur Tengah, negara Teluk yang memang negara-negara Arab ini harusnya lebih awal mendukung mereka, rasanya belum terwujud. Yang ada malahan negara-negara non-Arab yang bahkan lidah orang Arab pun sulit mengatakannya, ada Turki, Jakarta, Malaysia, Singapura, Thailand, Pakistan, dan negara-negara lainnya yang justru malah membantu Palestina lebih awal. Dan seharusnya ini menjadi dilema juga. Dan tentunya kalau ini menjadi sebuah kesepakatan, misalkan orang-orang non-Arab malah membantu masalah Palestina dan orang-orang Arab sendiri malah membantu yang orang non-Arab, mungkin tidak masalah dalam hal ini. Tapi kedepannya ini adalah urusan kaum muslimin yang jika semua kita bersepakat bahwa ini adalah urusan seluruh kaum muslimin, maka tidak perlu memandang Arab ataupun non-Arab, maka ini kewajiban kita bersama. Dan mudah-mudahan jika ini kaum muslim bersatu, semuanya bisa saling membantu satu sama lain, tidak hanya memandang diakah orang Arab atau tidak. Dan bahkan orang-orang yang membela perjuangan Palestina dalam hal ini kaum muslimin, para pejuang di Gaza, mereka berjuang bukan karena mereka orang Arab, tetapi mereka membela kemudian Baitul Maqdis. Oleh karena itu bisa dilihat siapa yang akan membela dan berada di belakang mereka, apakah orang Arab saja atau seluruh kaum muslimin. Dan ternyata yang berada di belakang perjuangan bangsa Palestina dalam hal ini pejuang di Gaza adalah seluruh kaum muslimin. Bahkan orang Arab saja nampaknya tidak terlalu terlihat dalam mendukung perjuangan mereka. Tamam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada berkaitan dengan Baitul Maqdis, tapi coba melihat dari sisi lain. Saya ingin bertanya sebenarnya, di Indonesia, Muslim Indonesia sejak dulu itu diajarkan harus membantu. Ya, ini diajarkan bahwa kita bukan Syiah. Ini masalahnya sekarang ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau orang seperti itu untuk mengatakan bahwa saat ini itu kan didukung oleh Iran, katanya, dan Iran itu adalah Syiah, sehingga terpatri di kepala orang ini kok
jadi beda sama apa yang kita dipelajari. Ini hanya minta tanggapan saja. Kita bicara muslimin, kita bicara pembebasan Baitul Maqdis, apakah itu termasuk orang-orang Syiah itu atau ya ini sebenarnya Islam asal. يتعلق بتحرير فلسطين تحرير بيت المقدس. جانب آخر يعني نحن في إندونيسيا يعني عندنا أهل السنة والجماعة يعني لا نزعم الشيعة من المسلمين ونرجع إلى قضية فلسطين الآن الذي يساعد فلسطين أكثر من الشيعيين من إيران وهكذا. وما رأيك عن هذا يعني عن الشيعة يدافع عن فلسطين يعني؟ نعم. نعم الشيعة إيران ليست كلها شيعية. إيران عبارة عن 8 محافظات، عدد سكان إيران 70 مليون. 25 مليون من سكان إيران مسلمين سنة، ومنهم في الجيش ومنهم في الشرطة ومنهم في يعني في مؤسسات الدولة وفي الوزراء ومن السنة. فلا نستطيع أن نقول إيران كلها شيعة والذين يدافعوا عن فلسطين فقط الشيعة، لا، هناك سنة موجود في إيران. هذا أولا. ثانيا، نحن كفلسطينيين إذا يأتي الجن، لو أن الجن يأتون إلينا ثم يقولون يا فلسطينيين نحن نضع أيدينا معكم لتحرير فلسطين، نقبل. لو تأتي الصين التي ليست مسلمة تقول يا فلسطينيين نحن معكم لتحرير فلسطين، نقبل. لأن هناك في الشريعة هناك ضرر أصغر وضرر أكبر. في الشريعة ضرر أصغر وضرر أكبر. إسرائيل ضرر أكبر، وشيعة ضرر أصغر. الصين ضرر أصغر ليس كضرر أمريكا، فنضع يدينا مع الضرر الأصغر لنتخلص من الضرر الأكبر. وهذا في السياسة موجود. ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بعد آية يقول: يوم يفرح المؤمنون بنصر الله. والمعركة لم تكن مع المسلمين، معركة كانت بين النصارى والمجوس الذين يعبدون النار. فالله تبارك وتعالى سمى نصر النصارى على المجوس نصرا، يوم يفرح المؤمنون بنصر الله، سماه فرح للمؤمنين. فنحن إذا انتصر الشيعة معنا على إسرائيل نفرح، وإذا ساعدنا الشيعة وأي دولة على انتصارنا على اليهود في فلسطين نفرح، لأن هذا ضرر أصغر واليهود ضرر أكبر. Terkait dengan Iran ya, apakah itu Syiah ini juga dalam pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa dalam pandangan beliau? Menurut beliau tentunya kita perlu kembali kepada bangsa Iran sendiri. Bangsa Iran ini sampai saat ini jumlah rakyatnya ada 70 juta. 70 juta rakyat Iran terdiri dari 8 provinsi satu negara ini. Dan 25% penduduknya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka juga tergabung dalam tentara, dalam pemerintahan dan seterusnya. Maka kita bisa melihat dalam kondisi ini, beliau mengibaratkan begini: seandainya kami sebagai orang Palestina datang kepada bangsa jin, bangsanya datang ke kami, wahai kaum Palestina, kami siap membantu kalian dengan sepenuhnya yang kami bisa, kami akan menerima. Kemudian ada bangsa Cina kan bukan muslim, datang ke Palestina, wahai Palestina, kami akan membantu kalian all out sepenuhnya. Maka kami bangsa Palestina akan menerima tawaran tersebut. Sebaliknya juga kita bisa lihat bangsa Iran saat ini memberikan bantuan pada kita all out sepenuhnya, kita pun menerima. Dalam sebuah kaidah dikatakan ada doror, ada musibah, Ya doror itu mafsadah ya, mafsadah sughra wa mafsadah kubra. Mafsadah atau keburukan yang besar dan keburukan yang kecil. Mana keburukan yang besar dan kecil kita perlu lihat. Dalam hal ini
Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tadi bagaimana ketika Romawi itu akan diruntuhkan, gulibatir rum fi adl ardi wa hum fi ghulabin sayaglibun. Ketika bangsa Romawi ditaklukkan, itu akan menjadi kebahagiaan bagi kaum muslimin, karena dilihat daripada runtuhnya bangsa Romawi dan melawan bangsa kaum Majusi, di mana darurat mafsadah terbesar dan terkecilnya. Dan ketika itu yang dimenangkan oleh Allah SWT, itu akan menjadi kemenangan dan juga kebahagiaan bagi kaum muslimin. Jika saat ini kita melihat bangsa Iran yang justru membela all-out Palestina, menyerang Israel dan menjadi andalan kita, itu juga menjadi kebahagiaan kaum muslimin. Artinya di sini kita bisa melihat mafsadah yang lebih besar adalah Zionis Israel. Ini yang kita utamakan, mereka adalah musuh terbesar kita semua. Adapun bangsa Cina, Iran, Syiah dan seterusnya, jika membantu kita, tidak apa-apa. Ini adalah perantara untuk kita bisa menyelesaikan urusan kita, bisa kita menghancurkan kekuatan yang besar ini, yaitu Israel sebagai mafsadah keburukan terbesar ini. Sehingga dalam hal ini beliau menyebutkan ini juga tercatat dalam siasat diplomasi, dalam strategi berdiplomasi antar negara. Artinya prinsipnya siapapun yang membantu Palestina dalam kondisi darurat seperti ini pasti akan diterima. Bangsa jin sekalipun beliau akan terima. Seperti itu logikanya. Mas? Ada lagi Pak, Ibu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا ونورت قلوبنا وشرحت صدورنا ويسرت أعمالنا ووسعت دورنا ربنا إنا نسألك من فضلك العظيم الواسع أن تفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وأن تكون لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا ومعزا وأمينا اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان من بلادك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المستضعفين في السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم يا ذا الجلال والإكرام تسلم منا رمضان متقبلا وتقبله منا يا كريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya mungkin sebelum kembali ke MC kami ingatkan kita akan merayakan cedera mata untuk ketua DKM, ada hadiah dari Syekh, dan selanjutnya kita akan foto bersama. Silakan. Alhamdulillah. Haji. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallah. Taqabbalallah minkum salih al-a'mal. Hadha al-kitab. Juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang telah dijelaskan siapa yang dia tentang. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau Alhamdulillah menjadi ibrah kita, di mana kita saling mengkam di antara kita. Terima kasih atas kehadiran beliau. Kami wakili daripada pengurus masjid, saya berpati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.